Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, para pencinta mutiara sabda Allah, semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Mari kita mulai permenungan hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan hari ini Kamis 29 Februari 2024 diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah, ungu, dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang bijak mengatakan, uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Memang benar Bapak Ibu, untuk menjalani hidup ini, kita membutuhkan uang. Akan tetapi, apabila hidup kita selalu berfokus dan mengejar uang, kita akan kehilangan segalanya. Bahkan kita bisa binasa. Dalam bacaan hari ini, orang kaya yang anak keturunan Abraham merasa yakin kelak akan masuk ke surga. Namun setelah mati, ternyata malah masuk ke neraka. Karena apa? Karena ia tidak mengasihi Allah dan sesama. Sebaliknya, Lazarus adalah orang miskin yang hidup di dunia dengan menderita. Namun, ia hanya memohon dan berharap pertolongan kepada Allah, dan boleh berharap masuk ke dalam surga bersama Bapak Abraham. Yesus menunjukkan perumpamaan ini terutama kepada orang-orang Farisi. Yesus melihat kehidupan mereka sebagai orang yang sungguh mencintai uang, yang sungguh tidak mengasihi sesama dan tidak peduli kepada sesama. Namun mereka selalu merasa benar dan merasa layak masuk ke surga karena mereka keturunan Abraham. Yesus menegur mereka. Yesus mau mengatakan, sekalipun berstatus sebagai keturunan Abraham, jika kehidupan mereka sangat mencintai uang, tetapi tidak mengasihi dan tidak peduli kepada sesama, maka hidup mereka akan mengalami seperti orang kaya tersebut. Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan dan segera menolong orang yang sungguh membutuhkan pertolongannya.
Bapak Ibu, marilah kita sebagai murid Kristus tidak hanya menikmati harta dan apa yang kita miliki untuk diri kita sendiri. Marilah semuanya itu untuk menyatakan kasih kita kepada Allah dan sesama kita. Biarlah hati kita selalu terpaut kepada Allah dan selalu bisa mengasihi sesama kita, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita peduli dan selalu mengasihi mereka. Kita mohon kekuatan dan bimbingan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.